Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nugraha Andaf di Halo Konsultan. Oke, kita langsung aja menjawab pertanyaan yang datang dari salah satu forum dari kakak James. Halo Konsultan, adakah bisnis yang tanpa modal? Oke, ini sering banget pertanyaan ditanyakan kepada saya. Yang pertama, bisnis tanpa modal, apakah itu mungkin? Kalau modal yang dimaksud adalah modal uang, itu mungkin. Tapi kalau modal yang dimaksud adalah modal skill, modal pemikiran, modal teman, modal partnership, itu nggak mungkin. Tapi kita bicara di sini bisnis tanpa modal uang. Mungkin? Mungkin. Contoh, bisnis di bidang jasa adalah salah satu contoh yang paling mungkin dilaksanakan tanpa modal uang di depan yang terlalu besar. Bisa nggak nol? Bisa. Contoh, saya membuat jasa bisnis konsultan, modal nol. Apa yang dulu saya lakukan? Saya hanya membuat treat di Kaskus. Lalu konsumen datang. Berjalan demi berjalannya waktu, saya buat lagi perusahaan sosial media management. Saya mendapatkan banyak klien dari perusahaan besar, baik tingkat nasional maupun multinasional. Apakah saya butuh modal? Enggak. Saya hanya tinggal kirim company profile via email. Dan kita dapat klien yang bagus, bisnis kita bagus, dan dibangun tanpa modal. Tapi ingat, modal pengganti uang yang paling utama adalah kemampuan atau skill. Maka jangan main-main, jangan sembarangan membuat bisnis kalau skill kamu belum terasah. Asah dulu skill kamu, baru kamu terjun. Karena kalau belum terasah kamu udah terjun, konsumen akan kecewa. Konsumen akan kecewa, nama kamu buruk. Ketika kamu buat bisnis lagi, bisa-bisa gagal. That's it. Adakah bisnis tanpa modal? Ada. Tinggal kamu sendiri yang menemukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Batara Karang 86. Halo konsultan, apa saja hal penting yang harus diperhatikan di awal membuat bisnis? Oke. Pertama, kalau kamu ingin membuat bisnis yang bisa berkembang bagus dan punya potensi bagus, yang pertama harus diperhatikan adalah kamu siapkan produk yang punya keunggulan kompetitif. Apa itu keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang pertama, sulit ditiru oleh kompetitor. Yang kedua, keunggulan itu memang bermakna atau berguna bagi calon konsumen. Kalau kamu sudah punya keunggulan kompetitif di produk kamu, maka bisnis kamu punya potensi cerah. Bila belum, maka jangan berputus asa. Tetap jalankan sambil di tengah jalan kita mencari, menggali keunggulan-keunggulan kompetitif yang kita bisa cari. Oke. Lalu yang kedua, produk sudah bagus, tapi banyak sekali bisnis yang produknya bagus dan gagal. Salahnya apa? Mungkin mereka salah target pasar. Maka analisislah pasar kamu dengan baik. Siapa konsumen kamu? Umurnya berapa? Jenis kelaminnya apa? Tinggalnya di mana? Behavior atau perilakunya seperti apa? Dan lain sebagainya. Kamu spesifikkan kelompok-kelompok konsumen dan kamu targetkan ke beberapa kelompok tertentu. Atau kamu mau semuanya? It's okay semuanya. Tapi dengan targeting yang bagus, kamu akan mampu membuat strategi bisnis yang lebih terfokus. Contoh, target konsumen kamu adalah ibu-ibu, karyawati, dan anak mahasiswi. Maka target kamu, strategi bisnis kamu adalah menangkap mereka di perkumpulan-perkumpulan mereka. Bisa lewat sosial media, bisa kerjasama langsung ke kampus, bisa kerjasama ke kantor-kantor, bisa mengiklankan di majalah-majalah yang target pasarnya memang wanita, bisa iklan di website-website yang sering mereka buka, bisa juga menyebarkan brosur-brosur di tempat mereka berkumpul, dan yang lain-lain. Intinya, pertama, temukan keunggulan kompetitif. Yang kedua, targeting pasar yang bagus. Yang ketiga, detailkan semua strategi kamu. Maka
bisnis kamu di awal akan memiliki pasar yang bagus. Oke, that's all 2 pertanyaan di hari ini. Tetap saksikan Halo Konsultan dan kita tunggu pertanyaan dari kamu. Saya Nugraha Andaf, terima kasih.